Selamat teman-teman peserta kelas menulis daring KMD Lepsis. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat berkarya di tengah-tengah kesibukan, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan aktivitas lainnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di luar peserta kelas menulis daring KMD Lepsis yang sudah ikut bareng malam hari ini, bergabung di kelas kita. Mudah-mudahan banyak pertanyaan, respon terkait dengan topik yang kita apungkan pada malam hari ini adalah menulis di platform digital bersama instruktur yang luar biasa, Uni Naya, penulis novel di platform digital, juga pegawai di Balai Bahasa Riau. Saya mau menyapa Uni Naya dulu. Assalamualaikum, selamat malam Uni Naya. Mikrofonnya Uni. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Uda Subhan dan teman-teman. Uni sehat, Uni Naya ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Uni Naya. Panggilannya Unai ya? Boleh apa aja. Ya. Nanti ada sekitar lebih kurang 40-50 peserta yang akan bergabung dan sebagian masih dalam sholat Isya barangkali. Mohon izin Uni Naya, saya bacakan profil Uni Naya, teman-teman kita simak ya. Profil instruktur tamu, nama lengkap Marlina SPD. Nah, nama pena beliau Uni Naya. Nanti kita minta juga komentar beliau kenapa memakai nama Uni Naya ya, sebagai nama pena di kepenulisan beliau. Sekarang beliau adalah penulis novel produktif terutama di platform digital dan bekerja di Balai Bahasa Provinsi Riau, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Marlina lahir di Duri pada tanggal 22 Maret 1975. Ia mengabdi di Balai Bahasa Riau sejak tahun 2016, menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah di Sumatera Barat. Melanjutkan pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Padang UNP. Uni Naya banyak sekali menulis penelitian, ya ada sekitar 9 penelitian dan lainnya. Beliau juga menulis buku cerita anak, diantaranya cerita rakyat Mutiara dari Indragiri, kemudian cerita anak Air Mata Hutan Kami, cerita anak Kerinduan Pompong, cerita anak Senja di Danau Maninjau yang sebagian besar adalah lomba dan sayembara kepenulisan tingkat nasional. Kemudian beberapa novel beliau, ada 8 novel, diantaranya Masih Adakah Surga Untukku, tahun 2018, Hari Ini Bias Rindu, 2019, Lafaz Cinta untuk Ainun, 2019, Takdir Cinta, Maira, 2020, Untayan Doa Hafsa, 2020, Assalamualaikum Cinta, 2021, Waalaikumsalam, Ajari Aku Cinta, 2022, dan Cinta Kedua Nia. Saya kira novel-novel ini bisa ditemukan di platform digital, barangkali nanti Uni Naya akan bercerita tentang itu. Dan pada malam hari ini topik kita, seperti saya sampaikan tadi, adalah menulis di platform digital. Materi malam hari ini adalah respon dari kelas sebelumnya, menulis di era digital bersama Uda Riri Satria. Tadi Uda Riri Satria juga mengabarkan kalau beliau bergabung di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan sebentar lagi udah Riri bergabung. Baik, Uni Naya lebih kurang 30 menit ke depan, Uni Naya akan berbagi proses kreatifnya atau presentasinya tentang topik kita ini, dan nanti setelah itu kita buka dengan sesi tanya jawab. Nah, silakan teman-teman menyiapkan pertanyaan apa saja ataupun merespon materi ini, lambaikan tangan atau menulis di kolom komentar. Baik, waktu dan layar diberikan sepenuhnya kepada Uni Naya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Subhan ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman penulis. Mungkin sebelumnya sudah pernah juga ya udah Subhan ini
ikut Zoom dengan Uni atau ikut yang di PKUM kemarin, ada yang ikut nggak? Bagaimana, Pak? Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama mengikuti acara pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kita diskusikan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa menjadi penulis yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Uni ya mungkin sedikit bercerita memulai kepenulisan ini pada tahun 2018. Waktu itu ada namanya KBM ya, Komunitas Bisa Menulis, punyanya Pak Isa Alamsah dan Mbak Asma Nadia. Ketika itu Uni membaca banyak sekali ya cerita-cerita di sana dan belum berani untuk menulis, belum pede gitu. Lalu setelah sebelumnya Uni pernah juga ya cerita, setelah ratusan mungkin cerita yang Uni baca, akhirnya Uni berpikir kenapa tidak mencoba menulis juga seperti penulis-penulis lainnya. Nah, ketika itu tidak pede menulis dengan memakai nama Marlina karena malu rasanya tulisan Uni dibaca oleh teman-teman kantor, oleh teman-teman kuliah juga, oleh teman-teman SMA mungkin, sehingga Uni asal aja itu nanya gitu ya, nanya sama anak gadis, bagus mana Naya atau Naila, kata anak Uni Naya aja Bun gitu. Terus bikin akun di Facebook, Naya rasanya terlalu pendek, akhirnya Uni kasih R, waktu itu masih belum tahu R-nya itu apa gitu. Akhirnya ketika orang nanya di Wattpad, di Facebook, R itu apa, awalnya bilang Ramadhani, lalu akhirnya Rindu, akhir jadilah Naya Rindu gitu. Nah, ketika menulis menggunakan nama pena itu, jadi salah satu alasannya Uni memakai nama pena tidak pede ya menulis dengan nama asli, dan nama aslinya kayaknya tidak terlalu menjual juga. Jadi kalau adik-adik ingin menulis mungkin bisa juga ya memakai pengalaman Uni ini menggunakan nama pena. Ternyata kita lebih pede gitu menulis dengan nama pena. Awalnya tidak ada yang tahu ya, teman-teman nggak tahu kalau Uni menulis dan Naya R itu adalah Uni. Malah suami sendiri itu ketika cerita Uni itu ditayangkan di grup WA-nya, udah berapa episode dia juga nggak sadar kalau itu cerita istrinya gitu. Jadi sampai akhirnya dia ingat rasanya Arini Bias Rindu itu kayaknya ada novelnya di rumah gitu. Akhirnya dia nanya, itu Naya Rindu itu punya ini ya, punya bunda ya gitu. Iya, akhir dia bilang di grup WA itu, itu yang nulis istri saya, seperti itu ya. Sampai ini memang tidak memperkenalkan ya, memperkenalkan awalnya Naya R itu adalah Uni, tapi akhirnya lama-kelamaan teman-teman tahu juga ya, teman-teman di balai, teman tetangga, teman-teman SMA kuliah akhirnya tahu juga kalau Naya R itu Uni. Nah, Uni menulis pada tahun 2018 itu ketika novel cetak pada saat itu ya, beberapa tahun lalu itu masih cukup digemari. Tetapi ternyata semakin ke sini kita tidak bisa memungkiri kecintaan orang terhadap novel cetak itu semakin bergeser ya. Kalau pada tahun 2019-2015 Uni melahirkan karya lalu membuka Open PO itu Open PO pertama itu bisa langsung dapat 500 eksemplar gitu. Nah, itu seminggu 2 minggu langsung cetak lagi nambah 300 gitu ya. Hanya dalam 2 bulan itu bisa habis 1000 eksemplar gitu. Nah, makin ke sini awal tahun kemarin ya Uni menerbitkan Ajari Aku Cinta, novel yang juga berlatar belakang Minangkabau, itu nyari 300 eksemplar aja susah gitu ya. Sampai udah berapa bulan ini itu baru tercetak 300 eksemplar, 330 eksemplar. Nah, Uni berpikir hal ini adalah pengaruh dari menjamurnya aplikasi-aplikasi novel digital.
memang ketika Uni menulis beberapa 2 tahun terakhir ini, Uni sudah mulai ikut memasukkan cerita tersebut di aplikasi-aplikasi digital gitu ya, sehingga pembaca itu jadi terbagi dan lebih banyak mereka memang membaca di aplikasi digital karena dari segi harga jauh lebih murah novel yang kita berikan kepada pembaca itu dibanding novel cetak. Jika pada novel cetak harga novel Uni rata-rata 110, 115 tambah ongkir ya. Kalau luar Jawa itu ongkirnya bisa 50.000, 60.000, kalau ke Sumatera juga ya rata-rata 30, 40.000. Nah, itu kan satu novel dengan ongkir itu modalnya sudah 140, 150. Tetapi ketika mereka membaca di aplikasi mereka hanya perlu mengeluarkan sekitar 50.000, 60.000 untuk satu judul. Jadi bisa separuh harga, malah mungkin bisa sepertiga harga. Sehingga memang banyak ya pembaca yang akhirnya beralih ke novel digital, aplikasi digital. Sehingga akhirnya Uni berpikir ternyata cukup menjanjikan aplikasi-aplikasi digital yang ada sekarang ini, dan itu jenisnya banyak, sangat banyak. Tapi yang Uni ikuti hanya 3 ya, e-book ya. Kalau e-book kan memang dijual persis seperti novel PDF-nya, dan itu biasanya rata-rata harganya antara 70.000, 80.000. Nah, nanti dari e-book itu ada diskon dan biasanya pembaca hanya perlu mentransfer sekitar 60.000-an. Nah, itu untuk kita berbagi lagi ya teman-teman, dengan e-booknya kita berbagi lagi, kita kira-kira mendapatkan sekitar 54%. Jadi kalau Uni menaruh harga 80-an ribu di e-book, itu yang masuk ke rekening kita itu sekitar 47.000 atau 50.000 seperti itu. Nah, lalu Uni ikut Wattpad ya, cuma sampai saat ini Uni belum paham bagaimana cara mendaftar untuk Wattpad berbayar. Jadi sampai saat ini Uni masih memposting cerita di Wattpad itu sepertiga dari jumlah episode yang ada. Jadi kalau episode novel Uni itu sekitar 50 episode, 40 episode, Uni hanya menayangkan sekitar 12 atau 15 dari novel-novel tersebut. Karena kalau ditayangkan semuanya ya orang tidak beli nanti novel cetaknya atau tidak memburu ke aplikasi lain yang bisa Uni jual seperti itu. Lalu sekarang yang memang Uni fokus itu di KBM APP namanya. Nah, di sini ke semua judul novel Uni ada di KBM APP. Satu episode itu pembaca akan membayar sekitar Rp1.500. Untuk aplikasi Rp500, untuk kita penulis 1.000. Jadi kalau kita punya 50 episode, yang dikunci itu dari episode 8 sampai episode 50. 1 sampai 7-nya itu free, gratis gitu ya. Nah, jadi kita bisa hitung untuk satu novel berapa kita akan mendapatkan fee-nya. Dikalilah 1.000 seperti itu. Bagaimana kiat kita agar orang pindah ke aplikasi KBM APP itu. Jadi kita posting ya di Facebook beberapa episode, lalu kita putus di episode yang rasanya itu membuat pembaca penasaran gitu ya. Misalnya ada nih ceritanya tentang tokoh A, tokoh B, perempuan dan laki-laki gitu ya, lalu ada konflik, lalu akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama misalnya, lalu ada datang lagi tokoh C. Nah, di situ kan pembaca ini ya penasaran, akhirnya perempuan si cewek ini dengan siapa sih, akhirnya memilih dengan siapa. Kita putus ya ceritanya sampai di sana, pokoknya sampai di episode yang pembaca benar-benar merasa penasaran dan ingin tahu kelanjutannya, endingnya seperti apa, sehingga mereka itu akan pindah ke aplikasi atau membeli novel cetak kita. Jadi caranya seperti itu. Lalu memang tidak tayang lagi biasanya, kalau Uni tidak tayang lagi di Facebook, hanya menayangkan penggalan-penggalan dari episode-episode berikutnya sebagai promosi.
Nah, ketika kita sudah berniat ya untuk ikut di aplikasi digital ini, kita memang harus ini ya total juga terjun di media sosial seperti itu, karena sarana promo kita ini media sosial. Kalau untuk personal brandingnya, ini yakin nih udah Subahan udah ini ya udah jagonya, mungkin teman-teman nanti bisa belajar ke udah Subahan bagaimana sih cara personal branding itu. Kalau ini punya beberapa kiat ya. Mungkin teman-teman kalau yang berteman dengan Uni di Facebook bisa lihat ya. Yang pertama itu bagaimana agar kita ini bisa menjadi penulis yang disenangi oleh pembaca. Jadi apa aja itu karya kita, bagus nggak bagus itu pembaca itu pokoknya ngikutin gitu. Pokoknya ini Uni Naya, ini karya Uni Naya, dia ngikut gitu. Karena mereka udah senang ke kitanya dulu, ke personal kita gitu. Nah, kita memang yang pertama itu harus berteman baik ya dengan pembaca ataupun nggak pembaca, pokoknya teman-teman di media sosial itu harus kita jadikan sebagai sahabat baik kita. Jadi memang apa ya, walaupun tidak pernah bertemu, bertemannya hanya di media sosial, tapi kita menjalin persahabatan, menjalin keakraban mungkin dengan bertukar komentar ya, seperti ini misalnya kalau udah Subahan itu posting sesuatu komen semoga sukses gitu, keren, paling ya sekedar itu ya, tetapi itu kan membuktikan kita kalau kita peduli. Begitu juga ke pembaca gitu ya, jangan terlalu pelit gitu memberikan like, memberikan komentar kepada pembaca, sehingga mereka juga seperti itu kepada kita. Jadi kalau mereka posting sesuatu, sesekali like lah, komen lah dengan penuh perhatian seperti itu ya. Lalu saran Noni berikutnya di media sosial itu kita sering ya, misalnya ada isu-isu nih yang lagi viral gitu ya. Biasanya Uni menghindari ikut memposting hal-hal yang akan menimbulkan pro dan kontra. Karena kita tidak tahu nih ya, misalnya ada nih kasus A gitu. Nah, pembaca kita ini kan banyak ya, rame gitu. Ya ikut kita di membaca cerita kita di KBM, di KPP itu juga rame. Kita nggak tahu nih pembaca kita ini pro atau kontra. Nah, ketika kita menulis sesuatu gitu ternyata tidak sesuai dengan mereka, itu kan menimbulkan rasa gimana ya, tidak suka mereka ke kita. Jadi ini selalu menghindari memposting hal-hal yang sedang viral yang akan menimbulkan pro dan kontra kepada pembaca kita. Biasanya ini cuman memposting hal-hal yang kehidupan sehari-hari lah, yang ringan-ringan, yang tidak terlalu berat gitu ya. Biasanya entah tentang masakan sesekali, tentang anak juga, tentang pekerjaan, yang paling sering tentunya tentang tulisan. Jadi memang media sosial ini kita jadikan sebagai promo ya, untuk mempromosikan tulisan kita. Ini sering ya, bagaimana agar pembaca itu benar-benar masuk ke cerita kita. Nah, biasanya selain memvisualisasikan tokoh-tokoh ya, biasanya Uni memilih mencari di Pinterest itu tokoh-tokoh yang bukan artis Indonesia, maksudnya jangan yang terlalu terkenal, karena yang itu kan sudah dikenal ya oleh pembaca kita, sehingga nantinya kalau mereka tidak terlalu suka atau bayangan mereka berbeda dengan kita, akhirnya menimbulkan rasa tidak suka ke tokoh kita. Nah, cara Uni lainnya biasanya itu suka posting juga, kebetulan cerita-ceritanya ini ya memang menjual mimpi juga, jadi rumahnya yang seperti apa gitu, nggak ada yang sederhana biasanya ya. Jadi biasanya Uni posting rumahnya seperti ini, ruang tamunya seperti ini. Nah, mak-mak itu biasanya senang ya melihat, wah ini rumahnya Arini, oh ini rumahnya Laila gitu, ruang nonton TV-nya, ruang keluarga, ruang makannya. Nah, kadang juga ini bikin ini videonya dengan nyanyi, lalu dengan visual-visual tokoh atau rumah tersebut. Jadi hal ini menyenangkan ya untuk pembaca, sehingga mereka ini di mana kita posting mereka akan mengejar ke sana seperti itu. Lalu ini campur-campur ya, udah Subahan nggak apa-apa, dari digital ke promo ke ini, karena lalu karena takut lupa kalau nanti nggak Uni sampaikan seperti itu. Lalu digital sekarang ini bagaimana agar kita juga bisa sukses seperti penulis-penulis lainnya. Kalau Uni kan belum ya, belum sukses gitu. Kemarin
kemarin juga Uni cerita kalau lihat penghasilan para penulis-penulis lainnya yang satu bulan itu bisa sampai 66 juta, 46 juta. Aduh, rasanya apa ya, kita jadi semangat juga ingin menulis. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, tulisan-tulisan yang menghasilkan puluhan juta itu seperti apa sih tulisan-tulisannya, dan tidak mustahil kita bisa juga membuat cerita-cerita yang digemari oleh pembaca dan kita mendapatkan penghasilan yang juga banyak seperti itu. Mungkin kalau penghasilan kita puluhan juta seperti itu, kalau ini mungkin ya duduk aja di depan laptop dari pagi sampai sore bikin buat 3 cerita, jadi semangat gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya di aplikasi itu selalu di KBM APP itu selalu ditampilkan peringkat. Nah, peringkat itu setiap hari berubah ya. Kalau penghasilan mereka bertambah, ya bertambah juga. Misalnya dalam 3 hari mereka bisa dapat 4 juta, lalu peringkat kedua 3 juta, begitu seterusnya. Dia biasanya ditampilkan 50 peringkat, itu dari yang puluhan juta sampai yang ratusan ribu biasanya. Uni dulu sempat ya ketika menulis Ajari Aku Cinta, itu pernah satu bulannya rata-rata 4.900.000, 4.800.000 itu masuk peringkat ke 25 apa berapa waktu itu gitu ya. Ternyata setiap Uni menulis cerita yang berlatar belakang budaya Minangkabau selalu digemari dibanding Uni menulis cerita yang tidak jelas gitu latarnya gitu ya. Kadang yang sekarang ini cerita Hijrah Cinta Inara itu memang tidak berlatar belakang Minangkabau dan itu juga tidak terlalu detail ya tempatnya, dan nggak tahu memang entah memang karena Uni tidak mengangkat latar belakang budaya Minangkabau sehingga cerita ini memang kurang digemari, sehingga setiap bulannya Uni cuma mendapatkan 1.200.000 gitu. Itu ketika kita pernah mendapatkan lebih dari itu, rasanya penghasilan segitu sedikit ya. Insya Allah ini akan cetak 2 minggu lagi gitu ya. Paling Uni targetkan hanya 200 eksemplar karena memang novel cetak ini sudah semakin sulit sekarang. Karena itu tadi ya alasannya yang telah Uni sampaikan, bahwa membaca di aplikasi digital itu modalnya lebih murah dibandingkan teman-teman membeli novel cetaknya seperti itu. Lalu kita memang harus tahu ya tema-tema yang disukai oleh pembaca di aplikasi digital itu seperti apa. Memang agak berbeda dari tema yang ada di novel cetak gitu ya. Lalu episodenya juga lebih banyak. Jadi kalau teman-teman lihat di KBM APP itu teman-teman penulis yang penghasilannya puluhan juta sebulan itu mereka bisa menulis sampai 200 episode untuk satu judul. Sementara kalau di novel itu kan rata-rata paling banyak hanya 50-40 episode gitu ya. Jadi Uni rata-rata novel cetak Uni itu hanya 86.000 kata, 70-an ribu kata, dan 60-an ribu kata. Kalau di aplikasi digital itu jauh lebih banyak, karena semakin banyak yang kita dapatkan untuk setiap bulan itu membuat kita makin semangat dan memperbanyak konflik sehingga cerita tersebut bisa kita tarik lagi sehingga lebih panjang gitu ya. Terbayang nggak tuh ya nulis 200 episode? Uni paling banyak itu cuman 50 episode itu udah nyerah, udahlah cukup segitu ya 50 episode. Jadi memang lebih rinci mereka ketika menulis di aplikasi digital itu. Kalau di novel kan tidak terlalu rinci ya. Kalau di itu agar episodenya bisa panjang, memang lebih rinci semuanya, peristiwanya, penggambaran tokohnya, tempat dan sebagainya itu memang lebih rinci dibanding ketika kita menulis novel cetak seperti itu. Nah, banyak ya pilihan-pilihan lain untuk aplikasi digital ini. Ada InNovel juga ya. Dulu cerita Uni Arini pernah dibajak di InNovel ini dan dia mendapatkan cukup banyak waktu itu, tetapi entah mengapa sampai saat ini Uni belum juga memposting cerita di sana. Dan ketika Uni ini mengadukan tentang hal ini beberapa
hari setelah itu ceritanya dihapus dari novel, dan orangnya ya itu susahnya kalau di aplikasi ya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orangnya. Uni komen kalau ini cerita dibajak, penulisnya Naya R, dia tidak ada itikat baik juga ya, hanya sampai di situ. Kalau cerita kita dibajak gitu, kita juga tidak punya kekuatan hukum bisa melaporkan dan sebagainya. Dan cerita-cerita Uni itu memang cukup sering ya dibajak. Pernah juga itu sebuah aplikasi luar negeri waktu itu, dan sudah dibaca 3.000 kali apa 4.000 kali cerita tersebut, dan akhirnya Uni laporkan itu lewat email ya. Jadi kalau teman-teman nanti sempat ada ceritanya yang dibajak, caranya gampang ya. Teman-teman ketik aja judul ceritanya di Google atau nama kita di Google, nanti akan keluar semua mana-mana cerita kita yang diposting oleh orang lain. Nah, karena itu aplikasinya luar negeri, ya jadi emailnya memang berbahasa Inggris semua. Uni sampai minta bantuan teman penerjemah di Balai Bahasa ya untuk berbalas kirim email tersebut. Akhirnya cerita itu juga dihapus, dan dia juga sudah memperoleh keuntungan ya dari cerita yang dibajak tersebut. Jadi ini kelemahan dari aplikasi digital ini seperti itu. Meskipun sebenarnya sudah diantisipasi ya oleh pemiliknya, cerita tersebut tidak bisa di screenshot, cerita tersebut tidak bisa di copy paste, tetapi ternyata kepintaran orang gitu semakin hari juga semakin bertambah ya, sehingga apa yang tidak mungkin itu menjadi bisa bagi mereka gitu, karena ini sudah sering mengalaminya. Teman-teman penulis lain juga sering, kadang hanya diganti judulnya saja, diganti tokohnya, lalu semuanya dijiplak ya, dijiplak semuanya seperti itu. Nah, apa ya? Menurut ini kita memang harus ini ya, harus semangat untuk memulai menulis di aplikasi digital ini, karena semua orang itu bisa menulis. Jadi Uni pernah bilang ya, kita ini bukan bukan merendahkan teman-teman yang hanya lulusan SD, misalnya lulusan SD aja bisa menulis, menghasilkan karya dan menghasilkan berjuta-juta setiap bulannya dari aplikasi-aplikasi digital. Apalagi teman-teman mungkin yang Uni yakin ya cukup ini ya, cukup baik pendidikannya, Uni yakin semuanya bisa menulis dengan baik, semuanya bisa sukses di aplikasi digital, tergantung tekad kita, semangat dan ketekunan. Jadi memang harus berjiwa mental baja, jangan pantang menyerah, karena kadang Uni pernah juga kalau lagi tidak menulis, aplikasi itu hanya memberikan 200.000 sebulan, orang cuma baca-baca cerita kita lewat gitu ya, lalu kayak e-book akhir-akhir ini cuma 300.000, 400.000 karena memang belum ada cerita yang baru seperti itu. Tetapi kalau lagi ada cerita baru, itu di e-book itu Uni bisa dapat sekitar 3 juta sebulan, malah lebih gitu ya. Jadi ribuan cerita yang terjual itu novel cetak ditambah e-booknya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, sebenarnya bagi Uni menulis ini sebenarnya kan memang sampingan, karena kebetulan Uni juga bekerja, berangkat pagi, pulangnya itu udah sore. Jadi kalau berangkat jam 6 sampai rumah nanti jam 6, alhamdulillah ya ngurus rumah, ngurus anak gitu ya, masak juga. Uni nulis biasanya habis isya sampai kadang isya itu juga belum mulai ya. Nah, nanti sampai jam 11 malam, kalau lagi ide ngalir sampai 11.30, nanti jam 4 sudah harus bangun, jam 6 sudah harus berangkat. Uni yakin teman-teman lebih punya waktu luang dibanding Uni, jadi tidak ada alasan untuk tidak menulis gitu. Sekali kita mendapatkan penghasilan yang lumayan dari KBM APP itu, atau dari aplikasi lain, atau dari e-book ya, atau dari novel cetak, Uni yakin kita akan semangat menulis seperti itu. Apalagi kalau menulis ini kita jadikan pekerjaan utama gitu, memang total seperti penulis lainnya, dia bisa ongoing itu 3 cerita sehari. Jadi dengan judul berbeda, dia setiap hari itu posting 3, masing-masing 1 episode untuk 3 cerita. Bayangkan dia bisa menulis 3 cerita dalam 1 hari ya, 3 episode dengan judul berbeda. Itu 1 episode kalau ini minimal 1.500 kata, itu udah paling sedikit. Karena
pernah Uni bilang juga ya, jangan sampai pembaca rugi ketika membuka gembok cerita kita. Biasanya kan kalau cuma 1.000, aduh dia mengeluarkan 1.500, sementara episode yang mau dia baca kan puluhan ya, dan cerita yang dia baca juga tidak cerita kita saja, dia juga baca cerita penulis-penulis lainnya. Jadi kalau bisa senangkan hati pembaca gitu dengan memberikan episode yang panjang 2.000 kata, minimal 1.700 kata, sehingga pembaca ini ya bahagia juga ketika membaca cerita kita. Dia nggak merasa rugi, nggak merasa sia-sia membuka gembok kita. Jadi saran Uni, menulislah minimal 300 kata sehari. 300 kata itu tidak banyak ya. Paling berapa? Ini berapa paragraf, berapa halaman itu kalau 300 kata. Nah, jangan pikirkan dulu ini bagus atau enggak, ini EYD-nya benar atau enggak, tulis saja dulu, nanti setelah tahap akhir gitu ya, setelah berepisode kita baca lagi, kita lihat lagi kesalahannya di mana, mana yang perlu kita edit gitu ya, mana yang tidak masuk logika, mana, atau kita juga bisa minta bantuan teman, saling bertukar cerita mungkin ya, kadang kesalahan itu kan tidak bisa kita yang lihat, tetapi ketika orang membacanya, orang bisa tahu oh, kekurangannya di sini, tidak logisnya di sini, kesalahan apanya di sini, seperti itu. Jadi jangan ini ya baru satu episode baca lagi, kayaknya nggak bagus nih, lalu dihapus, itu rugi ya. Jadi endapkan dulu. Para penulis biasanya seperti itu, malah ada kadang ini ada ya beberapa cerita itu ada yang udah episode 6, ada yang episode 8, itu sampai sekarang belum lanjut, tapi ini ya berjanji suatu saat akan menyelesaikan cerita tersebut gitu, karena sayang ya kalau ceritanya tidak kita lanjutkan seperti itu, padahal idenya ada, tapi terkadang yang nggak lanjut itu yang pertama tentang pengkhianatan, yang kedua itu poligami, memang cukup berat ternyata menulis kedua cerita tersebut gitu ya, pelakor dan poligami itu, sehingga walaupun banyak pembaca yang menantikan kelanjutan ceritanya, sampai saat ini itu belum selesai juga. Semoga setelah novel yang ini selesai, ini tinggal satu episode lagi, lalu cetak, insya Allah ini lanjutkan cerita-cerita yang lainnya. Nah, adik-adik juga ya, teman-teman penulis, rajin-rajin kalau ada event lah, ada apa, rajin-rajin ikutin. Itu KBM APP sering mengadakan event ya. Kalau sekarang itu ada KWC 4 namanya. Ikut aja, walaupun Uni aja nggak yakin ya dalam sampai 30 September itu bisa menulis 30 episode. Tetapi ini cara kita untuk mendapatkan follower juga. Jadi dengan mengikuti event-event seperti itu, cerita kita nanti akan tampil di beranda depan sehingga dilihat oleh pembaca. Lalu nanti pembaca itu sampai episode 7 itu kan tidak dikunci ya. Insya Allah dia akan baca karena tidak berbayar. Kalau ceritanya menarik gitu, kita mampu membuat pembaca itu merasa greget ya, merasa penasaran, merasa atau emosi atau apa. Insya Allah dia akan lanjut dan membuka gembok dari cerita kita. Jadi itu ya beberapa saran Uni untuk aplikasi digital, bisa KBM APP, Wattpad, lalu e-novel dan e-book juga. Dan cara promosinya seperti itu. Rajin-rajinlah di media sosial memposting cerita-cerita yang kita tulis gitu ya. Cara promonya nanti bisa lihat ya teman-teman penulis lainnya seperti apa sih promonya. Uni yakin yang ikut Zoom malam ini juga sudah penulis-penulis handal gitu ya. Kita hanya perlu berbagi pengalaman aja barangkali diskusi. Mungkin itu ya udah Subhan, kalau ada yang bertanya Uni persilahkan. Ya, baik. Unai luar biasa ya materinya teman-teman. Menulis di platform digital tadi sangat lugas, terstruktur Unai menyampaikan proses kreatif dan pengalaman Uninaya di platform digital. Saya mencatat beberapa poin yang sangat menarik ya, artinya menulis di aplikasi digital seperti Wattpad, KBM, KPP dan lain sebagainya, Noveltoon dan lain sebagainya itu cukup menjanjikan. Nah, Unai tadi membagikan tips untuk menulis di aplikasi digital itu minimal latihan sehari 300 kata. Kemudian bagaimana menjaga silaturahmi pertemanan dengan pembaca sehingga
pembaca bisa dengan loyal menunggu tulisan teman-teman begitu. Tapi juga harus diwaspadai teman-teman. Tadi Unai mengatakan bahwa ada kejahatan cyber ya, ada kejahatan cyber, naskah yang di-post di aplikasi digital berpeluang juga dicuri oleh orang lain, di copy paste, di screenshot, dijiplak, dibajak dan lain sebagainya. Nah, jadi ini saya kira topik yang sangat menarik dan kita diskusikan ya, teman-teman. Pertama saya akan mengundang dari Palembang ada Bang Johnson Effendi. Dipersilakan buka video dan mikrofonnya, Bang Johnson. Ya, mikrofonnya Bang Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan pertama kali untuk bertanya. Tadi setelah menyimak Uni Naya tadi sangat asik sekali ya. Dia pun bercerita itu lancar aja kayaknya tuh, nggak ada putus-putusnya. Jadi memang saya perhatikan terus itu, berarti apalagi nulisnya ya, bicaranya aja lancar kayak kereta api itu, nggak ada remnya. Asik ya memang. Kecepatan ya Bang, kecepatan ya. Enggak, bukan kecepatan. Menarik, maksudnya ada aja yang keluar itu, idenya keluar aja. Tapi apa namanya, asik gitu mengikutinya. Yang jadi pertanyaan saya itu dari mana Ibu dapat ide itu sehingga Ibu bisa menulis apa yang Ibu buat cerita? Apakah itu ada sebagian dari kisah orang atau pengalaman orang atau pengalaman pribadi atau konflik-konflik yang lain gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya, Bu. Kira-kira mungkin Ibu bisa memberi masukan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Johnson di Palembang, Sumatera Selatan. Langsung saja Naya ya, dipersilakan. Oke. Terima kasih Bang Johnson. Kalau ide sebenarnya pada awal menulis itu memang dari hal-hal yang terlihat di sekitar kita, Bang. Kalau Uni itu yang masih adakah surga untukku itu ya, Bang. Pernah juga Uni ceritakan waktu itu punya teman gitu, Bang. Jadi dia ini satu keluarga itu dijodohkan, Bang. 5 orang anak perempuannya semua dijodohkan. Nah dia ini anak bungsu, Bang. Anak bungsu itu nggak terlalu orangnya nggak terlalu kalem gitu ya. Memang yang agak tomboy, manis, yang memang menarik gitu ya. Lalu dia dijodohkan juga nih anak terakhir gitu ya. Terus dia nggak mau dijodohkan, Bang. Cukuplah katanya uni-uninya saja yang dijodohkan. Jadi memang mereka ini keluarga yang kuat agama, Bang, nggak boleh pacaran gitu ya. Jadi semua anak ini semuanya dijodohkan. Nah, yang bungsu ini agak Bang? Bukan pembangkang sih, Bang, tapi tidak nurut yang seperti kakak-kakaknya. Kalau kakaknya kan ya nurut gitu, menikah, bahagia, punya anak seperti itu. Nah, akhirnya tetapi dia tidak bisa, Bang, tidak bisa menolak perjodohan itu walaupun segala cara udah dilakukannya. Akhirnya dia tetap menikah, tetap duduk di kursi pelaminan dengan yang suaminya itu. Tetapi di malam pertamanya itu dia kabur, Bang. Nah, ini menginspirasi Uni untuk menulis Masih Adakah Surga Untukku yang tokohnya itu Tama dan Laila. Itu namanya fiktif aja ya, Bang, nama teman Uni itu bukan itu. Nah, ketika teman Uni ini pada akhirnya benar-benar pergi dari suaminya dan tidak pernah kembali, lalu akhirnya menikah dengan orang lain ya, dan perceraiannya diurus oleh keluarganya, ternyata anaknya ini memang tidak bisa diiniin ya, tidak bisa dipaksa gitu. Nah, Uni membuat ceritanya berbeda dari kisah aslinya. Jadi inspirasinya itu hanya di episode pertama aja, Bang. Episode berikutnya Uni menghayal gitu ya, bagaimana kalau seandainya si perempuan ini dikembalikan kepada suaminya gitu ya. Jadi karena dia lari di malam pertamanya itu otomatis ibunya kan shock ya, Bang ya, shock, lalu akhirnya sakit
sakit serangan waktu itu stroke ya, stroke ibunya itu, sehingga dia mematikan ponselnya waktu itu. Tetapi akhirnya pada hari keberapa dia menghidupkan ponselnya, masuk pesan kalau ibunya sakit, dia pulang melihat kondisi ibunya itu, dia tidak tega juga. Dia anak baik sebenarnya Bang, anaknya soleha juga, tetapi ya itu tidak nurut gitu ya. Makanya ketika itu ada yang protes gitu ya, katanya soleha tapi kok sikapnya seperti itu. Maksudnya kan namanya manusia nggak ada yang sempurna gitu. Begitu juga di fiksi gitu ya. Walaupun dia soleha, dia punya sisi negatifnya ternyata gitu. Nah, dia minta ini, bilang ke ayahnya, antarkan Laila ke suami Laila, ayah, seperti itu. Nah, suaminya ini kan seorang ini pengusaha saudagar di Tanah Abang. Kalau orang-orang Minang kan suka jualan ya Bang di Tanah Abang. Nah, apa yang disukai oleh pembaca Minang itu adalah mereka mendapatkan cerita hal-hal yang memang dekat dengan mereka, dengan keluarga mereka, dengan orang-orang kampung mereka gitu ya. Akhirnya si Laila ini diantarkan oleh ayahnya ke Jakarta, ke rumah suaminya. Nah, sebagai laki-laki mungkin udah subahan, dan Bang Johnson juga ya, setelah ditinggalkan istri di malam pertama itu masih mau menerima istrinya apa enggak itu. Nah, si Tama ini masih mau menerima, tetapi sikapnya itu, inilah konfliknya, dia menerima, tetapi penerimaannya itu dengan mengabaikan si Laila. Dari hari pertama Laila datang sampai beberapa bulan kemudian, memang dia tidak peduli gitu. Disediakan makan, dia pokoknya dia ngambil sendiri, Laila ngambil, kan pokoknya tidak diapakan Bang, tidak diacuhkan lah sama si Tama ini, karena dia merasa tersinggung lah sebagai laki-laki dengan sikap Laila itu. Nah, itulah Bang, maksudnya kita boleh terinspirasi dari hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita membuat cerita ini berbeda mungkin dari yang aslinya agar menarik, membelokkan cerita tersebut sesuai dengan imajinasi kita. Bagaimana sih kalau kita buat cerita ini berbeda, maksudnya si Laila tidak kembali tidak seperti aslinya yang menikah dengan orang lain tapi kembali kepada suaminya. Disitulah terasa konfliknya menurut Uni. Di situ konfliknya itu akan lebih hebat dibanding dia menikah dengan orang lain seperti itu. Kalau menikah dengan orang lain ya urusannya dengan si Tama selesai gitu ya. Tinggallah mungkin karena dia menikah dengan orang yang dia cintai, ya paling persoalan rumah tangga ya tidak terlalu berat gitu. Nah, proses mereka jatuh cinta akhirnya pada saat si Tama ini membenci si Laila, tapi akhirnya karena sikap Laila ini yang memang ternyata baik sebenarnya, soleha gitu ya, juga pinter sebenarnya ngurus suami, karena menyadari kesalahannya kan si Laila ini berusaha untuk selalu bersikap baik seperti itu. Akhirnya si Tama ini jatuh cinta kepada Laila. Nah, proses jatuh cinta inilah barangkali yang membuat pembaca itu baper seperti itu ya, dari rasa benci perlahan-lahan jatuh cinta. Jadi umumnya lalu Arini Bias Rindu itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar seperti itu, tetapi Uni tahu di Sumatera Barat itu sering sekali terjadi perjodohan antara anak mama itu Bang, anak mama dengan ini ya, anak mama dengan bako, apa tuh namanya, pokoknya pulang ke bako gitu. Nah, Arini itu seperti itu. Uni cuman mengambil kejadian-kejadian yang sering terjadi di Minangkabau, tetapi episode berikutnya itu semua murni fiksi gitu. Nah, bagaimana kita mengemasnya agar menarik ya seperti itu, konfliknya itu biasanya kalau cerita-cerita Uni umumnya dari tidak suka, dari benci gitu ya. Siapa ini Hanafi ini kebetulan Uni memang mengambil nama yang sama dengan novel Salah Asuhan, dan banyak yang mengatakan temanya juga hampir mirip dengan Salah Asuhan, tetapi ternyata novel ini meledak juga gitu ya, ribuan juga terjualnya, karena memang semuanya berbeda dari yang ada di Salah Asuhan itu. Walaupun mengangkat tema perjodohan dengan bako juga, dengan keponakan juga, tetapi Uni mengemasnya 100% itu berbeda, alur ceritanya, jalan ceritanya itu berbeda. Akhirnya karena si Hanafi ini tidak bisa menerima si Arini akhirnya meninggalkan kota Bukit Tinggi, pergi melanjutkan kuliahnya ke Jogja. Seperti itu memang imajinasi semua, Bang. Nah, bagaimana ya agar imajinasi ini selalu bisa kita dapatkan? Biasanya memang dengan banyak membaca, Bang. Dari membaca itu
orang kita lihat ya cerita orang dari sisi A, kita kayaknya bisa nih kita angkat dari sisi B-nya gitu ya, dari sisi C-nya bisa seperti itu. Jadi memang harus banyak membaca. Uni waktu itu setiap membaca kalau penasaran Uni pasti pesan ininya Bang. Pasti pesan novelnya. Ini novel-novel yang Uni beli, mungkin bisa lihat ya. Ini semuanya. Jadi memang suka beli novel, Bang. Beli novel-novel penulis seperti itu. Jadi itu dibaca semua itu, Bang, dan itu menginspirasi kita imajinasi seperti itu. Lalu apalagi ya kayak uang jemputan. Kan sering ada yang gagal pernikahan karena uang jemputan yang tidak sesuai. Itu kan kejadiannya banyak di Pariaman gitu ya, Bang. Nah, Uni mengangkatnya dalam Takdir Cinta Maira seperti itu. Tetapi itu memang murni fiksi gitu. Lalu bagaimana kita dari episode 1, episode 2 itu biasanya ini aja Bang, seperti kejadian kita sehari-hari aja, seperti di rumah juga kejadiannya ada di ruang makan, ada di kamar tidur, ada di kantor juga seperti itu. Apa yang kita ceritakan di sana mungkin ketika istrinya memberikan perhatian dia acuh, ketika istrinya mulai diperhatikan orang lain timbul rasa cemburu. Jadi apa ya tarik ulur seperti itu sebenarnya Bang, tarik ulur perasaan antara sepasang anak manusia yang berjodoh ini, karena memang cerita Uni umumnya perjodohan Bang, perjodohan tidak ada yang pacar-pacaran, lalu konflik mereka itu di dalam rumah tangga tersebut, di dalam setelah menikah konfliknya. Barangkali itu aja. Ada Subhan Bang Johnson. Baik. Terima kasih Bu, Iya. ulasannya menarik sekali. Oke. Terima kasih Ninaya, Bang Iya. John. Itu jawabannya 4 SKS tuh Bang Johnson. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Uninaya, lambaikan tangan atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Ya, Uninaya, tadi Uninaya menyebutkan bahwa ada novel Uni yang dijual PDF, ya, PDF 70 sampai 80 ribu. Bagaimana kiatnya sehingga bisa terjual demikian, Uninaya? Dan Uninaya tidak khawatir kalau PDF itu dibajak. Kalau di apa itu sudah Subhan, kalau di e-book itu memang sudah dijelaskan sebenarnya kalau novel kita itu tidak bisa di screenshot dan di copy paste sebenarnya. Nah, Uni tidak tahu yang kemarin itu bisa dibajak itu apa dari e-booknya atau dari mana orang dapatnya juga itu juga tidak tahu. Yang berapa kali dibajak itu semuanya adalah yang Arini Bias Rindu ini. Nggak tahu itu dari mana ya bisanya. Lalu mungkin e-book ya meningkatkan lagi keamanan mereka Uni rasa, karena setelah itu tidak ada lagi novel Uni yang dibajak. Nah, mempromosikannya itu biasanya di Wattpad Bang. Jadi udah Subhan. Jadi di Wattpad itu ketika kita menggantung cerita itu di episode ke-15 misalnya, Uni langsung promokan cerita ini tersedia e-booknya, lalu sertakan link e-booknya. E-booknya itu nih bikin sendiri udah Subhan. Sebenarnya ini gaptek ya, itu otak-atik sampai 2 hari 2 malam akhirnya selesai e-booknya itu, karena waktu itu pernah e-book ini dibikin oleh penerbit pertama Uni waktu itu apa ya penerbit pertamanya lupa. Itu kita hanya dikasih berapa persen gitu. Jadi kalau e-book ini bisa mendapatkan satu e-booknya 47.000, kalau kita dengan penerbit ya itu paling kita cuma dapat 12.500. Jadi lebih baik kita bikin sendiri e-book itu, kita ikutin caranya gitu ya. Di situ kan ada langkah-langkah, masukin nanti MPWP, nomor rekening, lalu upload PDF kita, lalu harga kita tentukan sendiri, harganya kita yang tentukan. Mau kita bikin 80.000, 70.000 itu terserah kita. Nah, cara kita mempromosikannya
Ya itu di Wattpad itu kita tampilkan linknya, dan Uni biasa juga sering di Facebook gitu ya juga mempromosikan e-booknya. Jadi setiap mencetak novel Uni selalu tuliskan di bawahnya novel ini juga tersedia dalam bentuk e-booknya seperti itu. Nah biasanya pembaca-pembaca itu kan sudah nyimpan juga nomor WA Uni ya udah Subahan. Jadi ketika Uni promokan di status WA, mereka juga nanya ini ada e-booknya nggak Un gitu, karena sayang nih ongkir mahal, atau sayang nih terlalu banyak di rumah koleksi, saya udahlah beli e-booknya aja seperti itu. Apalagi untuk teman-teman yang tinggal di luar negeri seperti itu yang ongkirnya bisa 5 kali 10 kali lipat dari harga buku, mereka memang memilih untuk membeli e-booknya. Ada pembaca yang di Australia, di Qatar, di Hong Kong, di Thailand, Malaysia ya. Itu di Malaysia sebenarnya orang kita, tetapi udah puluhan tahun di sana. Jadi umumnya yang beli itu ya orang kita juga, orang Indonesia juga, tetapi kebetulan mereka merantau di luar negeri, mereka memang memilih e-booknya. Kalau yang fanatiknya e-booknya beli, cetaknya beli, jadi kirim dulu ke rumah mereka di kampung, nanti kalau sewaktu-waktu mereka pulang kampung, novel cetak itu mereka bawa ke luar negeri, seperti itu. Baik, luar biasa Uni Naya. Ternyata bisa juga menjual novel kita dalam bentuk e-book. Tadi di Wattpad Uni Naya ya. Oh, promonya di Wattpad. Dan sekarang ini juga buka ini di Tele udah Subahan. Ternyata ini ada teman Uni Mande Hanifa yang memberi informasi kalau Tele itu ternyata tidak bisa di SS, tidak bisa di copy paste, dan sudah Uni coba ternyata memang tidak bisa di screenshot, tidak bisa di copy paste, sehingga kemarin Uni sempat menjual novel-novel tersebut lewat Tele. Jadi kita bikin grup Telenya, lalu mereka transfer dulu ke kita, setelah itu kita bikin grup dan kita posting cerita tersebut setiap malam, misalnya 2 episode sampai selesai seperti itu. Di Tele ini cuma menjual antara 45.000 sampai 50.000. Baik, luar biasa. Walaupun tadi dikatakan kemana-mana ya, semuanya dicoba. Iya, walaupun tadi dikatakan gaptek ya, tapi Ya. semua aplikasi masuk ya. Nah, saya juga gaptek ya, tapi belum bisa itu bikin e-booknya nanti promo kalau cerita ini tersedia dalam bentuk e-booknya gitu. Kalau orang Minang kan seperti itu ya, gigih dalam mencari uang. Baik, saya mau menyapa Uda Riri Satria ya, penasihat majalah digital Alipsi. Assalamualaikum, selamat malam Uda. Terima kasih sudah bergabung di ruang kita juga ya. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Aduh, terima kasih. Segan Wak sama Uda Riri ini. Riri lalu mengisi materi juga dan sejurus dengan malam hari ini ya. Kalau pekan lalu dari Riri berbicara tentang menulis di era digital, dan Uni Naya menyambung dengan menulis di platform digital. Nah ini menarik, saya kira nanti kita juga minta diskusi minta komentar juga nanti untuk Uda Riri ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman lainnya silakan juga melambaikan tangan ya. Pertama dari Kak Asna Rofikoh di Ponorogo ya. Uni Naya, saya mau nanya, misalnya saya sedang menulis cerbung dan sudah ditulis kerangkanya sampai tamat, tapi di perjalanan ada komentar-komentar yang jahat pada tokoh, terlalu membenci tokoh, dan lain-lain. Padahal saya sudah menyiapkan ending yang baik untuk tokoh. Apa yang harus saya lakukan ketika komentar itu mulai mempengaruhi saya? Haruskah saya membelokkan cerita sesuai keinginan pembaca dengan risiko harus merombak semua isi cerita dan kehilangan hikmah atau pesan baik yang ingin kita sampaikan? Atau saya tetap dengan kerangka awal dengan risiko pembaca tidak suka, bahkan tulisan saya ditinggalkan? Bagaimana menurut Unai? Silakan. Oh ya, kalau yang seperti ini pernah juga punya pengalaman ya, Mbak. Ya Mbak ini ya, ya. Mbak. Komennya itu malah udah menyerang pribadi kita sebenarnya gitu ya. Jadi komennya itu pedas ya, sampai ini udah sabar gitu ya, sabar terus sampai udah nggak sabar. Mbak, kalau Mbak nggak suka dengan cerita ini, silahkan tidak mengikuti lagi kelanjutannya seperti itu ya. Kalau menurut Uni,
kalau memang kita udah ini ya punya kerangkanya sampai ending, jangan terpengaruh oleh komen orang seperti itu. Kalau kita ikuti komennya, belum tentu cerita ini menarik ya, menarik. Karena memang biasa pembaca itu pro dan kontra. Seperti ini menulis Mengejar Cinta Rianti waktu itu, memang pada awalnya sebenarnya Uni ingin menjodohkan Rianti ini dengan Rio. Tidak tahu di tengah perjalanan itu beralih, Uni nggak pernah bikin kerangka ya, di tengah perjalanan beralih ke Afdi, kakak angkatnya Rio. Tapi ini bukan karena komen pembaca, dari itu banyak pembaca yang kecewa gitu ya. Mereka ternyata menginginkan Rianti ini dengan Rio, karena Rio ini apa ya, orangnya ceria, humble, padahal dia yang anak kandung dari pemilik perusahaan itu dia. Sementara Afdi ini anak angkat sebenarnya, tetapi Rio ini pokoknya asik ya orangnya. Sementara Afdi ini lebih kalem, lebih cool, lebih seperti itu. Nggak tahu kenapa Uni akhirnya membelokkan cerita seperti itu. Itu banyak yang marah ya, ada yang banyak yang kecewa gitu. Tapi Uni tetap ini dengan pendirian gitu, tidak goyah ya oleh komen-komen pembaca seperti itu. Kalau menurut ini nggak mungkin juga semua pembaca meninggalkan cerita kita, Mbak. Pasti tetap ada yang suka gitu. Paling yang memang apa itu 1, 2, 3 gitu. Seperti Uni itu akhirnya pernah juga ini ya itu di KBM APP itu memang pedas-pedas sekali, malah udah nggak sopan komennya gitu, sampai Uni bilang udah Mbak, untuk selanjutnya nggak usah ikutin cerita ini bakal bikin Mbak sakit hati seperti itu gitu ya. Padahal ini sebenarnya orangnya sabar ya, sabar, tapi tuh kayaknya dia menghina-hina tokoh sampai kayaknya udah menyerempet ke kita, itu bahasanya itu memang udah nggak bagus seperti itu. Jadi memang harus kuat mental ketika kita memposting cerita di platform digital, karena kita bisa berinteraksi kan dengan pembaca. Lain kalau udah sebahan kan memang langsung cetak ya, langsung jual ke pembaca, terserah pembaca mau komen seperti apa gitu ya. Mungkin udah sebahan nggak langsung dengar komen pembaca gitu ya. Tapi kalau kita yang memang memposting cerita di platform digital, ya sampai merah itu telinga mendengar ini ya komen pembaca itu. Harus kuat mental, jangan goyah gitu. Kalau menurut ini seperti itu, jangan diubah jalan ceritanya. Nanti jadi tidak menarik karena kita sudah punya ini ya, apalagi sudah punya kerangkanya. Uni yang tidak punya kerangka aja nggak akan pernah mau ini ya mengubah jalan ceritanya, karena Uni gini, setiap menulis cerita itu Uni hanya tahu awalnya ini, puncaknya ini, endingnya ini. Hanya tahu itu dari awal sampai puncak itu biasanya Uni tulis ketika duduk di depan laptop. Maksudnya idenya itu kadang hanya timbul ketika Uni sudah duduk di depan laptop gitu. Jadi memang kadang nggak ada gambarannya. Pernah Uni bilang ya waktu di Payakumbuh, kadang blank gitu ya. Udah setengah jam duduk depan laptop itu satu kata pun nggak ada yang keluar. Lalu akhirnya cobalah satu kata gitu ya, paksain diri satu kata, lalu tambah lagi satu kalimat, satu paragraf, itu alhamdulillah insya Allah boleh dicobain ya, itu bisa ngalir itu 1000 kata malam itu seperti itu. Jadi memang harus dimulai, jangan nggak ada ide malam ini, jangan biarkan satu malam itu tanpa ada yang kita tulis. Jadi duduklah di depan laptop atau di depan handphonenya, lalu tulis satu kata, tulis satu kalimat, tulis satu paragraf seperti itu. Harus dipaksa, menulis itu harus dipaksa. Ya, kalau masak itu, kalau malas masak bisa beli, tapi kalau malas menulis bagaimana? Siapa yang membantu kita menulis? Ya. Baik, terima kasih Unina ya, menarik Iya. sekali. Jangan didengarkan Kak Esna, komentar pembaca ya tutup telinga saja ya. Teman-teman di aplikasi digital, malah itu sangat menarik sekali kalau seandainya ada yang komen Ya, tulisan. berarti kita berhasil ya, udah sebahan berhasil ya sebagai penulis ya kan? Hasil malah menyedihkan kalau sudah capek-capek nulis nggak ada yang komen. Iya. Like, komen nggak ada yang kasih suka. Menyebalkan sekali. Nah, apalagi di era digital ya, kita butuh itu semua. Yang penting tetap berpikir positif untuk terus merampungkan tulisan. Baik teman-teman, silakan mengajukan pertanyaan lainnya. Ingin bertanya langsung kepada Uninaya, silakan, atau tulis di kolom komentar ya. Terbaca judul-judulnya terbaca bombastis ya, dan tema-temanya seputar perselingkuhan kadang-kadang dan ya seputar asmara yang
ditulis dengan sangat bombastis ya. Nah, menurut Unai ini gimana komentarnya? Tadi kan ya Uni udah bilang juga ya, kalau kita mau menulis di platform digital, kita memang harus lihat dulu ya pangsa pasarnya itu siapa gitu. Lalu kita lihat juga tulisan-tulisan yang laris itu seperti apa. Tidak bisa kita pungkiri tulisan-tulisan yang disebutkan oleh Huda Subhan tadi memang laris manis ya di aplikasi digital. Sekarang kembali ke kita gitu ya. Kalau Uni kan sampai saat ini insya Allah masih mempertahankan idealisme Uni ya untuk menulis yang memang sesuai dengan kepribadian Uni gitu ya. Jadi memang tulisannya tidak bisa terlalu bombastis ya, memang soft gitu. Pernah mencoba untuk menulis yang bikin pembaca jantungan, sakit hati, emosi, tapi tetap saja kembali lagi ke pribadi ini yang memang gimana ya, nggak bisa terlalu jahat ya, tokohnya itu nggak bisa terlalu jahat. Awalnya ini udah bikin nih dia nggak ngacukan istri, nggak baik sama istri, tetapi itu nggak lama gitu, nanti lama-lama dia luluh juga seperti itu. Jadi nggak yang sampai pembaca itu jantungan sakit hati, misalnya mertua jahat, ipar jahat, yang memang gimana ya, yang membuat si tokoh ini benar-benar kasihan gitu ya, yang membuat dia serasa hidup di neraka seperti itu. Nah, tetapi bagaimana ya, kita tidak bisa memungkiri tema-tema seperti itu memang digemari. Ini kembali lagi ke kita, mungkin kita bisa ambil juga ya tema-tema seperti itu, tetapi kemaslah dengan lebih cantik, mungkin ya dengan lebih manis gitu, tidak terlalu tidak terlalu vulgar ya, bukan vulgar dalam tanda ini menyangkut seks ya, jadi tidak terlalu ya gimana ya, sehingga cerita kita itu tetap digemari nantinya oleh pembaca. Lalu pemilihan judul itu sebenarnya memang sangat berpengaruh ya, dan Subhannya. Makanya ketika Uni menulis novel cetaknya Untaian Doa Hafsah di di Facebook, di grup menulis itu, Uni menulisnya ditalak tanpa alasan. Dan itu lumayan ya responnya waktu itu. Uni dapat juga hampir 2.000 like waktu itu di KBM dan KPP itu ya. Lalu di novelnya rasanya Uni tidak tega menuliskan judul ditalak tanpa alasan. Uni ganti judulnya menjadi Untaian Doa Hafsah seperti itu. Jadi memang suaminya ini juga terinspirasi ya, Huda Johnson masih ada ya, terinspirasi dari kisah nyata. Jadi dia meninggalkan istrinya itu tanpa alasan, dipulangkan ke rumah orang tuanya, malah hanya di depan pintu, tidak mengatakan apa-apa, dia pulangkan, lalu dia pergi, dia merantau keluar Sumatera, dia menikah lagi. Nah, bapak yang perempuan ini memang sudah sakit, akhirnya ya sakit karena kasihan ya dengan anak gadis satu-satunya sakit, dan akhirnya meninggal, memang sudah takdirnya seperti itu. Nah, akhirnya si perempuan ini mendapatkan jodoh lagi ya, alhamdulillah itu jodohnya sangat baik ya, kaya raya, punya SPBU di Pekanbaru. Nah, ini terinspirasi dari kisah nyata juga, tetapi itu hanya 1-2 bab paling ada di novel. Setelah itu Uni kemas lagi dengan imajinasi sendiri seperti itu. Jadi boleh-boleh saja kita mengikuti tema-tema yang tren ya, tema-tema yang digemari, karena walau bagaimanapun kita butuh ya pembaca menyukai cerita kita, setidaknya pembaca kenal dulu nih, kita kenal dulu nama kita gitu ya, punya follower dulu gitu. Nah, nanti mungkin pelan-pelan bisa diinin lagi ya, dibikin lebih soft lagi ceritanya seperti itu. Jadi itu pernah ya Uni ikut juga Zoom kepenulisan, ya ada sih sarannya seperti itu, untuk dikenal dulu, mungkin kita bisa menulis judul-judul yang seperti Uni tadi lah, ditalak tanpa alasan. Itu kan bikin orang penasaran ya, kenapa sih kok dia ditalak gitu, nggak ada alasan tiba-tiba ditalak, ini kan pasti ada sesuatu seperti itu. Nah, mungkin kalau di aplikasi digital ada lagi tuh yang lebih bombastisnya ya, udah Subhan ya, teman-teman bisa lihat nanti barangkali
Jadi di aplikasi digital itu judul-judul dan tema apa yang digemari, dan teman-teman mungkin bisa juga ya, tetapi setiap Uni memberikan materi, Uni selalu bilang apa yang kita tulis, insya Allah, bukan insya Allah sebenarnya, pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari akhir, sehingga hati-hatilah dalam menulis. Kita memang perlu ya, memang perlu pembaca, perlu follower, perlu mendapatkan hasil secara materi dari menulis ini, tapi jangan lupa ya, jangan sampai apa yang kita tulis ini mengarahkan ke pembaca kepada hal-hal yang tidak baik, membuat pembaca terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya, karena di hari akhir kelak semua ini akan kita pertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Uni Naya, luar biasa. Kita ke Pasaman Barat, ada Kak Puspadani. Silakan Kak Puspadani. Mikrofon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa ditangkap, Pak Guru? Oke, cukup terdengar Kak Puspa, silakan. Iya. Selamat malam, Pak Guru Muhammad Subhan dan juga Uni Naya. Ya, alhamdulillah malam ini bisa ketemu dengan Uni Naya walaupun di dunia maya. Uni, saya mau bertanya. Rasanya kita ada punya ide untuk membuat novel kan, udah dicoba-coba gitu menulis kira-kira sekian kata lah gitu. Tetapi ketika di pertengahan itu Uni, kalau untuk novel itu kan memang saya masih pemula dalam menulis, apalagi untuk novel saya belum pernah mencoba. Tetapi rasanya ingin pula mencoba gitu kan. Tapi saya ingin minta minta tipsnya lah Uni atau triknya. Gimana cara kita menciptakan konflik-konflik dalam novel itu, sebab kan novel itu kan penuh dengan konflik kan. Jadi bagaimana caranya Uni menciptakan konflik-konflik sehingga menarik bagi pembaca. Kemudian yang kedua Uni, dalam menyelesaikan satu buah novel itu kira-kira Uni menghabiskan waktu berapa lama gitu. Itu yang ingin saya tanyakan Uni. Yang pertama trik menciptakan konflik, kemudian berapa lama kira-kira Uni menyelesaikan satu buah novel sampai selesai. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasaman Barat, ya, kiat menulis konflik novel dan mengenai waktu menulis Uni Naya ya. Ini menarik ini, apakah di platform digital itu novelnya sudah selesai dulu baru Uni post per episode atau belum selesai tapi dicicil begitu? Nah, ini dibagi kiat. Silakan. Untuk 3 novel terakhir itu belum selesai ditulis, tapi udah Uni posting di platform digital, karena biasanya melihat yang kita dapatkan setiap hari itu ternyata menambah semangat kita dalam menulis gitu ya. Nah, kalau konflik Uni gini, sebenarnya semua konflik itu dari kehidupan sehari-hari. Ketika Uni Naya menulis tentang untayan doa Hafsah seperti itu ya, kita kan udah tahu nih ya, si Hafsah ini ditinggalkan tanpa alasan oleh suaminya, lalu akhirnya dia menikah lagi. Nah, sebenarnya si Hafsah ini kan jadi guru ini SD di sekolah swasta di Pekanbaru. Ada 2 anak itu beradik kakak gitu ya. Ibunya sudah meninggal, dia tinggal dengan papanya. Nah, anak ini sayang sekali kepada Hafsah ya. Jadi pernah suatu hari, sebenarnya ini kan sering terjadi ya, anak ini telat dijemput. Sering ya di SD seperti itu. Nah, Hafsah ini dengan sukarela, maksudnya bertanggung jawab ya, mengantarkan kedua anak ini ke kantor ayahnya. Jadi ditanyain ke anak-anak ini, kantornya di mana seperti itu. Nah, anaknya ini udah besar ya, udah kelas 5 SD, dia udah tahu alamatnya di mana. Yang kecil itu kelas 2 SD, kalau nggak salah, kadang terlalu banyak cerita sampai lupa. Nah, diantar oleh Hafsah gitu. Ternyata di tengah perjalanan hujan, Hafsah ini kan cuma naik motor. Nah,
ini kan anak orang kaya ya Un ya, bapaknya itu ini pengusaha gitu ya. Sampai di kantor ayahnya ini kan udah basah kuyup ya. Nah ayahnya kan marah sampai itu awal mula dia benci sama si Hafsah ini. Padahal anak-anaknya ini sayang semua sama Hafsah, guru tersayang mereka seperti itu. Nah ayahnya, nah konfliknya ya di situ Un. Ketika ayahnya ini membenci gurunya, tetapi anaknya menyukainya, malah anaknya ini akhirnya menginginkan ayahnya ini menikah dengan Hafsah. Sementara si ayah ini semua yang dilakukan Hafsah itu salah, karena memang sering gitu ya, pas ngantar hujan gitu ya, pas bawa berenang anaknya pingsan, padahal tadi sehat, yang disalahin gurunya lagi. Kan sering ya, Un, kalau di sekolah swasta itu seperti itu, sedikit aja kesalahan guru, itu orang tua marah kan, yang disalahin guru gitu, dan kadang caranya dengan tidak baik juga. Ini sebenarnya Uni lihat juga ya di SD swasta di Pekanbaru konflik-konflik seperti itu. Jadi konflik ini memang dari kehidupan sehari-hari aja sebenarnya Un. Nggak ada yang terlalu ini ya, nggak ada yang terlalu muluk-muluk kalau Uni nulisnya. Makanya kata pembaca itu mereka suka bahasa Uni itu sederhana, lalu konfliknya itu hal-hal yang ada di sekitar kita seperti itu ya. Lalu pas si Hafsah ini sakit gitu, anaknya kan pingin lihat ya Un ya, lalu diantar sama ayahnya. Ternyata besoknya si Hafsah ini kan sudah bisa bangun ya, maksudnya nemui anak-anaknya itu dan ayahnya ke teras gitu. Nah ayahnya ini memang mulutnya agak ini ya, agak kayak gimana, katanya sakit gitu kok udah bisa ini, jadi nggak percaya kalau gurunya ini sakit seperti itu. Jadi ya membuat konflik itu dari hal, maksudnya dua orang yang satu tidak suka, mungkin satu benci. Nah perilaku, ucapan, hal-hal seperti itu sih Un biasanya yang menjadi konflik itu. Dan akhirnya si anak ini, salah seorang anaknya kan sakit Un, sakit kanker ya. Kebetulan ini Uni ambil dari kisah nyata yang anaknya ini dari anak Uni yang memang, jadi semua yang dialami oleh anaknya ini adalah cerita dari anak Uni. Sebenarnya dia berjuang untuk sembuh dari kankernya. Nah akhirnya dia meninggal, dan dia sebelum meninggal itu meminta ayahnya menikah dengan Hafsah. Sementara ayahnya ini benci ya sama si Hafsah. Jadi ketika mereka menikah masih banyak sikap ayahnya ini yang membuat si Hafsah ini sedih seperti itu. Jadi gimana ya Un ya, kalau konflik itu mungkin bisa menghadirkan orang ketiga, bisa Un, menghadirkan tokoh yang tidak menyukai tokoh A, tokoh utama juga bisa. Ya seperti itulah Un. Misalnya kalau umumnya sih kalau novel-novel Uni ya itu Un, konfliknya itu tidak suka pada salah satunya gitu. Kalau yang Assalamualaikum Cinta itu kan Garin Un, yang laki-lakinya Garin dijodohkan dengan yang si mahasiswi ini perempuan, masih mahasiswa cantik, anak orang kaya gitu. Nah dia kan sakit hati ya Un, dijodohkan sama Garin gitu, karena di kampusnya banyak yang suka yang ganteng-ganteng, yang kaya-kaya, akhirnya kok cuman dengan Garin masjid seperti itu. Nah itulah konfliknya. Ternyata misalnya ketika dia pergi main sama teman-temannya, nggak izin sama suaminya karena suaminya dia anggap orang biasa gitu. Nah dia nabrak ternyata, padahal pakai mobil temannya. Dia telepon suaminya, ternyata suaminya tuh bisa menyelesaikan gitu, bisa menyelesaikan urusan tersebut dengan mobil bagus yang ditabraknya itu. Sampai dia heran, siapa sih sebenarnya suaminya ini gitu. Ternyata suaminya juga bukan orang sembarangan seperti itu. Jadi nah gampang membuat konflik itu menurut Naya tuh Un, kalau ada satu tidak suka ya, lalu itu lebih gampang membuat konfliknya mungkin Un. Atau kalau tidak ya seperti itu, hadir orang ketiga, misalnya entah mertua yang tidak suka dengan menantunya, atau menghadirkan orang yang suka dengan suaminya seperti itu, atau hadir mantan dari masa lalu, itu kan konflik Un. Nanti mantannya ngajak ketemuan seperti itu. Jadi gimana ya Un ya, memang hal-hal yang ada di sekeliling kita aja kalau Naya Un konfliknya. Itu udah Subhan. Baik, terima kasih Nina ya, menarik ya Kak Puspa. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Uni Naya barangkali minum kopi dulu, teh. Iya ya, tehnya tinggal pindah tempat tadi, udah bikin teh. Ya, kalau udah Ini Riri, yang di ini ya, di masih Jolada, ya, Terbengkalai. Yang kita itu. komentar udah Riri juga nih. Tadi Uni Naya mengatakan pentingnya personal branding ya. Kalau buku
biasanya apa ya, ada acara-acara peluncuran buku, diskusi buku dengan produk bukunya gitu. Nah, sementara media digital, nah ini prospek ke depannya terkait dengan personal branding seperti apa. Nah, karena Uda Riri ada di sini, kita minta pendapat Uda Riri sejenak. Minum bentar ya. Silakan udah apa Uni Naya. Assalamualaikum Uda Riri. Waalaikumsalam, Subhan. Ya. Selamat malam, Subhan dan kawan-kawan semua. Ya. Ya, Uda Riri. Gimana, Subhan? Ya, mohon izin dan mohon waktunya sejenak biar Uni Naya bisa ngopi juga. Terkait dengan personal branding, kalau bentuk buku fisik itu kan asik kalau ada acara-acara peluncuran buku, diskusi buku gitu ya. Nah, ketika buku mulai beralih ke platform digital, Wattpad, KBM dan lain sebagainya, terkait dengan personal branding ini ke depannya seperti apa kalau menurut Uda Riri? Baik, terima kasih Subhan. Kalau pertanyaannya soal personal branding, saya ingin menyampaikan bahwa banyak yang salah memaknai definisi personal branding. Seolah-olah personal branding itu adalah sebuah kegiatan yang instan, yang bisa langsung kelihatan hasilnya. Seolah-olah kalau kita mempromosikan diri kita, maka besok atau lusa akan ada hasilnya. Tidak, Subhan. Personal branding adalah sebuah langkah strategis yang hasilnya bisa saja baru terasa 2-3 tahun yang akan datang. Jadi itu definisi personal branding. Jadi personal branding itu tidak sama dengan pembohongan publik, tidak. Jadi personal branding itu adalah menyampaikan diri kita apa adanya. Cuma, Subhan, diri kita ini yang berkualitas. Jadi personal branding itu dimulai dengan membangun kapasitas diri sendiri. Dan bagaimana mengkomunikasikan itu dengan cara-cara yang proper, bukan dengan cara-cara pembohongan. Nah, itu yang penting, gitu ya. Misalnya, Subhan, misalnya, gitu ya, saya bawakan aja lah contohnya ke diri saya, gitu ya. Diri saya, umur 32 tahun, tiba-tiba udah menduduki jabatan direksi, gitu. Itu kan gimana menyampaikan itu kepada publik supaya elegan, tidak terkesan sombong, tidak terkesan urakan, dan seterusnya. Tapi dimulai dengan pencapaian diri sendiri dulu. Nah, itu personal branding. Nah, jadi dengan demikian, ketika ada peluncuran buku, maka kita berfoto dengan buku itu atau dengan penulisnya atau gimana, itu bukan personal branding sebetulnya. Itu hanya kegiatan PR biasa, public relation biasa. Personal branding itu dibangun sebagai proses tahunan. Itulah sebabnya kalau Subhan lihat, orang-orang yang memiliki personal branding yang baik, dia membangun itu tidak dengan semalam. Dia membangun kapasitas dan prestasi dulu, kemudian bagaimana mengemas dirinya itu dengan bahasa-bahasa yang elegan. Nah, itulah yang disebut personal branding. Nah, begitu juga dengan dunia di internet. Dengan dunia digital ini, personal branding juga kembali kepada kapasitas orang, gitu ya. Nah, balik kepada kita yang seorang penulis, maka personal branding juga kembali kepada diri kita dan karya kita. Gitu. Misalnya, Subhan, misalnya, sekarang itu kan ada minimal ada dua atau tiga gitu ya pendapat terkait dengan tulisan, baik cerpen, novel, atau puisi. Saya mau tanya, Subhan, mungkin pertanyaan menarik. Yang disebut novel atau cerpen atau karya sastra itu masuk kategori hiburan atau sesuatu yang sangat serius? Nah, kalau dia masuk kategori hiburan, maka jadilah dia hiburan. Nggak ada nilai seriusnya. Gitu ya. Maka ketika dia hiburan, maka kita harus memuaskan kehendak pembaca. Itu adalah sebuah paradigma ketika kita menaruh sebuah karya itu adalah hiburan. Sebab kalau tidak diterima oleh pembaca, maka pembaca kecewa. Maka kita memuaskan pembaca. Tapi kalau ketika kita menganggap karya sastra itu adalah sesuatu yang serius, yang menggugah daya pikir dan daya rasa dari seseorang, maka bisa saja karya kita itu tidak berkenan di pembaca, tetapi menggugah pemikiran dia bahwa kita sedang menyampaikan sebuah pesan yang bisa saja dia tidak setuju, tapi itu realita, ada di kenyataan dalam kehidupan.
Jadi kita tidak peduli pembaca menerima atau tidak, gitu ya. Tapi kita ingin menyampaikan pesan bahwa itu terjadi, gitu ya. Nah itu kembali kepada kita di era digital, dua-duanya bisa dilakukan, tergantung kita orientasinya kemana, gitu ya. Bisa dilakukan dua-duanya. Nah, yang mana pilihan kita akan membentuk personal branding kita, gitu loh. Ada personal branding, oh dia penulis hiburan, tulisan dia menarik, disukai banyak orang, penulis hiburan. Ada, wah itu dia penulis serius. Dia menggugat fenomena sosial dan menyampaikan pandangan-pandangannya melalui novel dan cerpen. Misalnya, contoh, karya Ayu Utami itu banyak nggak suka, tapi Ayu Utami menyampaikan sebuah fenomena sosial, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi personal branding itu demikian. Nah, mengenai caranya itu hanya masalah metode, Subhan. Tapi yang menjadi poin penting adalah sebelum branding dilakukan, positioningkan diri kita ada di mana. Kita positioningkan, kita penulis yang seperti apa, kita menulis untuk apa, misi kita menulis untuk apa. Oh, misi kita menulis adalah untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Misi kita adalah mengungkapkan hal-hal tersembunyi yang ada terjadi ke permukaan sehingga bisa menjadi pelajaran bersama. Atau misi kita hanya ingin memuaskan orang dengan cerita-cerita yang aduhai. So, misi kita ada di mana? Itu akan membentuk branding kita. Nah, perkara brandingnya nanti gimana, itu masalah teknis. Nah, saya ingin mengatakan, dalam dunia sekarang, Tuhan, dialog dan membaca adalah hal yang berah. Itu kan 3 hal. Di akar, maka dia terikut arus dengan kemauan pembaca atau yang ngasih komentar. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia ingin mengagungkan sebuah realitas sosial yang mungkin saja itu tidak disukai oleh banyak orang, hebat dialognya. Yang dia bisa saja menolak dan dia tidak peduli, gitu ya. Yang ketiga, ada memilih jalan tengah. Jalan tengah, dia menyampaikan sesuatu tapi masih ikut mainstream kondisi sosial masyarakat yang ada. Jadi dia lebih memilih lebih bijak, lebih jalan tengah gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan pilihan-pilihan tersebut. Jadi memang dan ternyata novel-novel seperti itu sama lakunya, tergantung dijual kemana. Kalau kita lihat novelnya Jenar Maesa Ayu sama Ayu Utami itu banyak yang nggak suka, tapi sebanyak itu juga yang suka. Gitu. Dan tetap saja dicari, karena dia mengapungkan realitas sosial yang mungkin tidak banyak orang berani mengapungkan dan sebagainya. Kira-kira itu, Subhan, kalau dalam era digital, dialog itu penting. Bahkan kalau kita lihat di medsos, puisi bisa dibalas dengan puisi sekarang kan, gitu ya. Dan itu adalah hal yang biasa, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat, kita nulis puisi di medsos kita, kemudian, misalnya saya nulis puisi, kemudian ada teman perempuan komentari dengan puisi juga, itu jadi baper. Itu kan tidak, sebetulnya itu adalah bentuk dialog sebetulnya. Dialog dengan menggunakan bahasa puitis. Bukankah kata Aristoteles itu, dialog itu bisa dengan 2 cara, bahasa puitis, bahasa retoris, gitu kan. Jadi bisa saja, gitu. Kira-kira gitu, Subhan, dari saya, tipsnya mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Subhan. Bagaimana personal branding dan bagaimana fenomena dalam menulis di era digital ini. Mengenai platform, itu hanya platform gitu ya, dan platform itu banyak sekali gitu ya. Terima kasih Subhan. Terima kasih kembali, udah sangat mencerahkan ya. Nah, jadi proses personal branding bagi seorang penulis itu tidak instan ya teman-teman. Itu panjang ya, dari ya bertahun-tahun ya. Uninaya sudah menjalani itu, dan teman-teman juga di ruang kelas ini ya. Kelas menulis daring Ellipsis sudah hampir 3 tahun ini, ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita tetap eksis untuk berkegiatan literasi seperti ini. Baik, terima kasih dari Riri Satria. Kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan lain di penghujung kelas kita ini. Uni Naya masih monitor ya? Ya, oke. Ya, Uni Naya dari Kak Neneng JK di Kerawang. Malam Uni, saya ingin bertanya, saat ini di kalangan remaja beredar bentuk cerita seperti AU
AU itu apa, Bang? Dah. Saya jelaskan. AU yang hanya menggunakan screenshot foto yang berisi chat. Menurut Uni, apakah ini AU suatu terobosan baru di kepenulisan? Nah, AU ini rupanya ada screenshot percakapan-percakapan di Twitter, di WhatsApp, kemudian digabungkan ke dalam naskah novel. Itu beberapa penulis melakukan itu. Apakah ini sebuah terobosan pembaruan dalam penulisan teks dalam novel? Menurut ini bagaimana? Menurut ini apakah ini AU terbaru? Oh, belum pernah ini ya, belum pernah lihat, tapi remaja ya, remaja yang melakukannya ya, Mbak ya. Mungkin kalau ini ya lihat, dan kalau memang menarik hasilnya ya bisa jadi terobosan baru. Kalau belum lihat rasanya belum banyak ya. Udah Subhan udah pernah bacaan seperti ini. Saya belum juga. Tadi saya komentar di grup tim kreatif apaan nih? karena baru juga saya dengar ya. Iya, jadi nggak bisa jawab banyak juga karena belum pernah lihat yang seperti ini gitu ya. Lalu apakah cocok? Kalau untuk Uni rasanya ini nggak cocok ya untuk novel-novel Uni. Mungkin ya memang ini pasarnya remaja kali ya. Kalau ini ya seperti Uni katakan tadi memang bahasanya sederhana gitu ya, dan karena memang mengangkat latar belakang Minangkabau, jadi memang umumnya ya orang-orang yang dari Sumatera Barat biasanya senang, apalagi yang merantau biasanya suka baca novel Uni itu karena mereka merasa pulang kampung ketika membaca cerita Uni gitu ya. Jadi seperti yang udah Riri katakan tadi memang harus punya ciri khas gitu ya. Jadi hampir ke seluruh cerita Uni itu hanya dua ini yang tidak mengangkat latar belakang Minangkabau. Dan kesemuanya itu ternyata temanya perjodohan gitu. Hanya novel ke-9 ini yang sebenarnya perjodohan juga, tetapi dia salah langkah pada awalnya lalu hijrah seperti itu ya. Mungkin Uni bisa langsung jawab yang berikutnya itu yang nyambung ya udah Subhan. Mana nih tadi? Genre apa? Bukan Ya. ini tadi. Ya, tujuan Uni menulis ya ada tadi. Ya, dari Pasaman Kak Dona Susanti, genre apakah yang paling laku di platform digital? Apakah cerita populer lebih banyak peminat daripada cerita sastra? Kalau di platform digital rumah tangga biasanya ya. Kalau yang Uni ikutin sih di KBM APP itu rumah tangga. Kalau yang di Innovel itu biasanya bos yang kaya raya menikah dengan orang orang sangat susah gitu ya. Jadi seperti cerita-cerita Cinderella itu kayak di Innovel, good novel seperti itu. Tapi kalau di KBM APP itu yang Uni lihat cerita rumah tangga, konflik-konflik dalam rumah tangga itu sangat diminati. Apalagi kalau ada pelakor yang jahat gitu ya, itu sangat disukai oleh pembaca. Misalnya ini juga nih yang temanya misalnya istrinya diceraikan, akhirnya dia menyesal, lalu ingin balik dengan segala usaha, berusaha untuk ternyata istrinya itu baik gitu, padahal dia udah ceraikan lalu menyesal lalu ingin kembali. Itu beberapa cerita dengan pola seperti itu sangat diminati. Jadi kan pembaca ini gini, syukurin gitu ya. Syukurin udah dulu disakiti di ini, ternyata akhirnya sekarang itu mati-matian gitu mengejar cintanya kembali. Mak-mak kan suka gitu ya, suka inilah baper ya lihat yang seperti itu. Dulu dikhianati, dijahatin, di apa segala macam, setelah dia berusaha melupakan, si lelaki datang lagi. Nah, pola-polanya seperti itu sangat disukai. No, ini Pembacanya berikutnya. banyak juga ya, Unai? Iya. Harus Juga ya? belajar udah Subhan menulis yang seperti itu biar dapat puluhan juta juga kita di KBM APP. Oke, baik. Kita ke Malang, ada Kak Aryami. Izin bertanya. Pertama, di novel Tun apakah Unai menulis juga? Yang kedua, Ya. misi apa yang paling utama ketika Unai menulis? Ya, kalau di novel Tun tidak, Mbak. Di novel dan ini itu kan punya ini ya cerita-cerita yang terlalu
agak apa ya, sebenarnya tidak boleh mengeneralkan semuanya, tetapi kalau kita lihat di kan keluar itu di Facebook apanya itu iklan-iklannya gitu ya, kadang kan kurang baik ya untuk dilihat, sehingga belum tertarik Uni untuk memasukkan cerita Uni seperti di novel seperti itu, belum ya. Mungkin siapa tahu suatu saat, kadang kan Allah yang bolak-balikkan hati seperti itu. Nah, misi utama tentu saja sebagai seorang ini ya ibu-ibu yang sudah berusia segini, Uni menulis itu ingin memberikan apa ya, hikmah kebaikan dengan harapan setelah pembaca membaca novel Uni ada sesuatu yang bisa diambil oleh pembaca gitu. Biasanya Uni itu mengangkat apa ya, perempuan-perempuan yang memang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, jadi bisa dikatakan agak-agak soleha lah seperti itu. Si Uni ingin setelah pembaca membaca cerita ini terinspirasi juga ya untuk rajin sholat tahajud, untuk rajin sholat duha, untuk rajin juga mengurus suami, melayani suami dengan baik, menyediakan makannya, pakaiannya, meskipun tidak ada di dunia ini yang benar-benar ideal seperti itu ya. Setidaknya berusahalah berapa persen kita bisa seperti wanita-wanita soleha tersebut. Jadi memang ada ini ya, ada harapan Uni agar pembaca ini bisa berubah, bukan berubah ya, terinspirasi setelah membaca cerita Uni ini, dan alhamdulillah apa yang Uni harapkan itu di beberapa pembaca memberikan testimoni bahwa setelah membaca cerita Uni itu mereka memang akhirnya rajin juga sholat tahajud, rajin juga sholat duha, katanya terinspirasi, lalu akhirnya rajin juga menyediakan pakaian untuk suaminya di pagi hari, dan rajin juga menyediakan makan untuk keluarga seperti itu. Jadi apa ya, selain untuk hiburan, juga Uni ingin memberikan hikmah kebaikan kepada pembaca, lalu tidak munafik Uni juga mengharapkan memperoleh apa ya, materi dari menulis ini tambahan ya, karena alhamdulillah kalau yang rutinnya sudah ada dari gaji sebagai PNS, tapi Uni juga ingin memperoleh sampingan dari menulis ini, sekedar untuk beli gamis lah, beli tas ya, dan seperti itu. Mbak, ada lagi, ada tambahan? Baik, Uni Naya, luar biasa. Kak Sumiati Sulaiman tadi melambaikan tangan, mau bertanya? Kak Sumiati? Udah, itu tadi ada, apakah cerita populer lebih banyak diminati dari cerita sastra? Memang tidak bisa dipungkiri ya. Kalau untuk apa di plafon digital ya cerita populer gitu. Kalau cerita sastra ini memang itu udah ada ininya juga ya, udah ada pembaca tersendirinya kalau cerita sastra ini menurut Uni. Misalnya untuk di apa kampus-kampus mungkin yang memang mereka punya mata kuliah sastra, biasanya mereka memang bacaannya sastra juga seperti itu. Tetapi kalau untuk di aplikasi digital sepertinya cerita populer memang menduduki tingkat teratas di sana. Baik, terima kasih Uni Naya. Kita ke Padang Panjang, ada Kak Niswati. Saya pernah menulis di KBM APP dan Joy Lada Uni, tapi tulisannya terbengkalai setelah beberapa episode. Masalahnya, setelah dibaca ulang, saya merasa tulisan itu kurang sekali pesan moralnya, dan saya pikir kurang bermanfaat bagi orang lain. Uni Naya, bagaimana cara memasukkan pesan moral yang bisa dijadikan pelajaran bagi pembaca? Bagaimana pula cara menghilangkan rasa insecure? Uni, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Uni Niswati ya. Sebenarnya apapun tulisan yang kita tulis itu, Uni yakin ada sebenarnya pesan moralnya gitu. Walaupun yang kita tulis itu misalnya seperti ini. Uni novel terakhir ini kan hamil di luar nikah gitu ya. Itu kan tema yang sangat tidak baik ya. Tetapi bagaimana cara kita menampilkannya sehingga pembaca berpikir seperti ini. Jangan sampai gitu anak dan keluarga kita mengalami hal yang dialami oleh Inara. Nah, lalu ketika ada keluarga kita yang
ini amit-amit ya, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami hal seperti Inara. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika ada yang telah salah dalam pergaulan gitu, lalu hamil seperti itu ya, dicarikan suaminya. Sebenarnya kan itu tidak ini ya, tidak boleh, karena banyak hal di dalam Islam itu yang telah mengajarkan kita bagaimana nanti nasab anak ini, bagaimana kedudukannya di dalam pernikahan tersebut seperti itu. Jadi apa itu namanya, walaupun tema yang kita angkat itu tidak baik, tetapi kita harus setelah itu harus menampilkan hal-hal yang membuat pembaca itu berpikir untuk tidak melakukan hal yang terjadi pada si tokoh cerita. Nah, Uni akhirnya membuat tokoh ini mengalami suatu ujian ya, sehingga dia merasa ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya anak di luar nikahnya ini ya, yang tidak dia urus itu akhirnya meninggal seperti itu. Nah, dia tidak dianggap ya sebagai ibu oleh orang-orang di sekitarnya karena dia memang tidak pernah mengurus anaknya ini. Ini judulnya Hijrah Cinta Inara. Nah, pada saat di titik terendahnya inilah dia akhirnya berbalik ya untuk berbalik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia mulai ikut pengajian, dia mulai menutup auratnya seperti Uni berharap orang-orang yang pernah mengalami hal yang dialami oleh Inara ini akan terinspirasi juga bahwa Allah itu Maha Pengampun gitu ya. Jadi ketika kita telah melakukan sebuah dosa, tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat ya, dan memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, sehingga tobat kita itu diterima oleh Allah seperti itu. Jadi di Hijrah Cinta Inara ini memang Uni memulainya ini untuk pertama kali Uni menulis itu dengan menampilkan perilaku yang tidak baik ya, meskipun proses dia hamil itu maksudnya pacarannya itu tidak dilihatkan. Uni memulainya dengan Inara hamil dan bapaknya mencarikan suami untuk Inara seperti itu. Jadi Uni yakin sebenarnya apapun yang kita tulis sebenarnya ada amanat pesan moral yang bisa ditangkap oleh pembaca, dan pintar-pintarnya kita untuk mengeksekusi cerita tersebut sehingga ada hikmah kebaikan di dalamnya. Nah, pesan moral ini bisa dari perilaku ya, tidak harus kita tuliskan ayat-ayat Al-Qur'annya di sana ya, bahwa sholat duha ini manfaatnya ini, tapi cukup dengan menampilkan tokoh cerita yang memang setiap ininya melaksanakan sholat duha seperti itu. Setiap malam dia bangun melaksanakan tahajud seperti itu ya. Lalu memang yang dia rajin sedekah, misalnya seperti Tama itu dia beli mukena di Bukit Tinggi, nanti dia suruh asisten rumah tangga supirnya untuk menaruh mukena tersebut di masjid-masjid yang mereka lalui seperti itu. Jadi apa ya, banyak sebenarnya hal-hal kecil mungkin yang bisa kita jadikan sebagai pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca dari perilaku tokoh gitu. Jadi nggak perlu teman-teman memberikan nasihat ya, pembaca kan nggak suka ya membaca cerita yang di dalamnya ada nasihat, tapi tampilkanlah dari sikap dan perilaku tokoh cerita. Nah, inilah nanti yang akan diambil oleh pembaca, diteladani oleh pembaca. Oh iya ya, ternyata begini gitu ya, ketika kita berbagi, ketika kita ini ada kebaikan juga yang datang kepada kita. Misalnya ketika dia menolong orang, bantu orang, ternyata ketika dia kesulitan ada juga bantuan yang dia dapatkan ya, itu buah sebenarnya dari apa yang pernah dia lakukan kepada orang lain seperti itu. Jadi jangan pesimis dulu, Mbak. Lalu jangan merasa tidak percaya diri ya, harus ini ya, kita tahu dari Ri tadi ya, ini kan semua tidak instan. Jadi memang harus tekun, harus sabar. Uni aja kan udah pernah katakan ya, ketika Uni menulis 2018 itu novel Uni cuma laku 56 buah, lalu like Uni yang menyukai cerita Uni di KBM itu cuma puluhan orang, cuma 50 orang, lalu naik 80 orang gitu ya. Tetapi karena menulis itu memang panggilan hati, Uni tidak menyerah gitu. Lanjut terus, karena gimana ya, menulis itu memang hobi gitu ya, memang suka menulis itu sehingga tidak berhenti sampai di situ. Walaupun tidak ada yang beli novelnya, walaupun tidak ada yang menyukai cerita itu,
insya Allah Uni akan tetap menulis seperti itu. Karena memang dari 2018 sampai berapa ini sekarang, barulah Uni memiliki pembaca setia seperti itu. Betul kata Uda Riri tadi. Lama butuh waktu. Ya, benar. Ya, kita rajin nulis, terus menulis, dan nanti akan punya pembaca sendiri. Luar biasa, Nina ya. Kita sudah berada di penghujung kelas, teman-teman. Tapi saya berikan kesempatan satu penanya via video ya, Bang Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Singkat, Bang Din, silakan. Halo, Bang Din, masih monitor? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak untuk malam ini, udah Subhan dan Uni Naya. Menarik, materi yang dibahas malam ini adalah menulis di platform digital. Yang ingin saya tanyakan kepada Uni, dunia penulisan platform digital ini ibarat orang menjual sayur, Uni. Jadi berjajar, saling melihat tulisan-tulisan itu berjajar ditampilkan. Apakah Uni tidak merasa ada saling lirik sesama penulis, misalnya melihat temannya menulis ini, ikut menulis itu karena melihat ada banyak followernya. Kemudian apakah tidak gampang untuk di copy paste tulisan itu karena melihat tulisan temannya bagus, kemudian di copy, diganti sedikit, ganti tokonya atau ganti konfliknya. Bagaimana Uni melihat ini? Seperti yang saya katakan tadi, ibarat orang jual sayur, jadi saring pajang. Jadi melihat yang laku di sini, yang hijau-hijau, kemudian tertarik untuk menulis tema seperti itu gitu. Ya, kemudian dengan gampang di copy paste tulisannya. Bagaimana Uni melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Uni, silakan Uni. Ya, fenomena seperti itu memang terjadi ya di platform digital ataupun di grup-grup kepenulisan. Jadi ketika ada satu tema yang viral gitu, yang disukai banyak orang, nanti itu akan bermunculan cerita dengan pola yang sama, dengan tema yang hampir mirip, karena memang cerita ini tema ini kan tidak ada yang benar-benar baru sebenarnya, yang benar-benar original itu kan tidak ada. Jadi tema itu kan pengulangan dari tema-tema yang sebenarnya sudah ada dari zaman-zaman dahulu. Tapi bagaimana cara kita mengemasnya sehingga berbeda dari cerita yang ditulis oleh orang lain, itu yang dibutuhkan. Kalau copy paste kan memang haram ya, haram hukumnya di dunia kepenulisan, baik itu fiksi ataupun non fiksi, itu sangat tidak boleh. Malah kalau di kami itu yang menulis KTI misalnya, salah itu boleh, tetapi yang haram itu yaitu menjiplak ya, mengcopy paste itu sangat haram. Tetapi salah dalam menulis itu tidak masalah seperti itu. Nah, menurut Uni fenomena tersebut ya bagaimana harus kita terima ya, bahwa ketika ada tema yang lagi booming seperti itu lalu semua ikut-ikutan, misalnya seperti kemarin itu ipar yang jahat atau mertua yang jahat, nanti banyak ya yang menulis seperti itu. Atau misalnya itu tema yang kemarin juga yang tadi Uni ceritakan, diceraikan lalu menyesal, lalu akhirnya ingin kembali berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan anak istrinya kembali seperti itu akhirnya viral juga, dan banyak juga yang menulis seperti itu. Atau yang kemarin viral layangan putus misalnya, lalu ramai tulisan seperti itu. Menurut ini sah-sah saja selagi hanya sebatas tema, tetapi isi cerita, alurnya itu tetap harus milik masing-masing, harus tetap berbeda antara satu penulis dengan penulis lainnya gitu ya. Dan kembali ke rezeki juga sebenarnya, sama seperti orang jualan sayur sini jualan sini jualan, tetapi kan ada yang laris, ada yang tidak, ada yang dapat puluhan juta, ada yang cuma 1 juta sebulan seperti Uni seperti itu ya, dan ada teman-teman yang bisa 30 juta sebulan, ada yang bisa 10 juta sebulan, kembali lagi ke rezeki masing-masing seperti itu. Apalagi tadi ya udah Subhannya. Tapi jangan ini ya, jangan jiplak copy paste, karena sekali kita melakukan hal tersebut, ini pernah kejadian kemarin, itu siap untuk dibully, siap untuk tidak dibaca lagi karyanya ya, lalu
Iya, mungkin habis ya, habis habis riwayatnya sebagai seorang penulis seperti itu. Itu pernah ya beberapa kali kejadian di media sosial, di grup kepenulisan, dia dianggap mengcopy paste ya. Terinspirasi boleh, tetapi menjiplak itu tidak boleh karena malunya yang mungkin luar biasa ya, pasti ketahuan hal yang tidak baik itu pasti ketahuan, dan itu menghabiskan ya karir kita, menamatkan karir kita sebagai penulis. Jadi terinspirasi boleh, misalnya seperti itu, ternyata enak juga ya menulis, ditinggalkan gitu saja lalu tidak diacuhkan, 10 tahun kemudian bertemu kembali, ternyata dia selama ini mencari-cari anak dan istrinya dan ingin ya untuk kembali seperti itu. Nah, perjuangan dia untuk mendapatkan istrinya, dapat atau tidaknya, itu ternyata disukai oleh emak-emak, dan itu akhirnya cerita dengan pola seperti itu banyak gitu ya. Jadi gimana ya, memang fenomenanya seperti itu gitu. Kalau bagi Uni tidak masalah, cuman sampai saat ini Uni masih dengan idealisme yang Uni tetap pertahankan gitu. Uni dengan tema Uni sendiri, dengan gaya menulis Uni sendiri, dan dengan ciri khas Uni sendiri gitu. Baik, terima kasih Uni Naya, Bang Ya. Din, luar biasa ya. Ini terakhir di kolom komentar, satu lagi Uni, Ya. dari Bang Akbar Priyadi Sadikin di Aceh. Saya pernah menulis cerita yang sudah sampai 15 bab, tapi baru dipublish 10 bab di Wattpad dan terhenti dikarenakan merasa penulisannya kurang baik. Sampai saya sendiri tidak suka dengan tulisan saya saat itu. Dan sekarang merasa ingin melanjutkannya kembali, apakah lebih baik jika saya memperbaiki tulisan saya dari awal dengan cerita yang sama, atau terus melanjutkan dari yang dulu? Silakan Uni. Ya, kalau memang kita merasa bisa memperbaikinya, menurut Uni ya lebih bagus diperbaiki mungkin ya, diperbaiki, kita edit lagi, karena gini ya, ketika Uni membaca novel-novel awal Uni itu ada rasa malu juga gitu, ternyata seperti ini, walaupun cerita tersebut laku ya, ternyata dari segi kepenulisan banyak sekali salahnya gitu ya, dan itu kan selalu kita perbaiki pada novel kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita berusaha ya untuk memperbaiki, terutama dari EYD-nya itu ternyata sangat banyak kesalahannya yang Uni lihat ya dari novel pertama itu. Nah, kalau jalan cerita lalu konflik, alur, kalau memang bisa diperbaiki dan rasanya akan lebih menarik, menurut Uni bagus kita perbaiki dulu sehingga lebih menarik untuk pembaca. Tapi ya seperti itu, jangan ditinggalkan. Sayang ya, sudah 15 episode, itu kan tidak gampang ya menulisnya, sudah menghabiskan sekian banyak waktu. Lanjutkan, mungkin nanti bisa kita ini ya, kalau ini waktunya habis, nanti teman-teman bisa, kalau masih ada yang ingin diskusi dengan Uni, bisa japri, nanti bisa minta nomornya ke Uda Subahan ya. Mungkin nanti bisa coba kirim ke Uni 1-2 episode, nanti Uni kasih ini ya, komentar tentang tulisan tersebut. Karena kadang kita yang merasa itu tidak menarik, ternyata bagi orang menarik. Kita kan nggak tahu ya, selera itu berbeda. Tapi satu hal yang Uni ingin katakan, setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya. Jadi harus semangat ya. Baik, harus semangat Bang Akbar ya, lanjutkan perjuangannya, jangan ditinggalkan ya, karena nanti akan menemukan pembacanya sendiri. Baik, teman-teman, kita sudah di ujung kelas ya. Sebelum ditutup, saya kunci dengan satu pertanyaan terakhir. Uni Naya ini seorang ASN ya, pegawai negeri sipil di Balai Bahasa Riau. Nah, bagaimana Uni Naya mengatur waktu nulisnya? Dari pagi ke kantor, kemudian pulang, kan sudah sangat padat sekali kegiatan di pekerjaan ya. Nah, saat kapan Uni nulis? Sebagai closing statement. Ya, sebenarnya tadi udah di ini ya, udah dikatakan memang berangkatnya jam 6, pulang jam 6, lalu lanjut ngurus rumah gitu ya.
biasanya nulisnya memang malam, udah Subhan, memang idenya itu nggak bisa siang gitu. Walaupun di kantor lagi nggak sibuk, misalnya bisa pegang laptop, bisa nulis, tapi nggak keluar idenya. Jadi idenya itu memang di malam hari ketika anak-anak sibuk dengan pelajaran, dengan PR-nya gitu ya. Lalu kebetulan suami kan keluar kota nih udah Subhan. Jadi memang setiap minggu keluar kota. Jadi memang saya punya banyak waktu kalau malam hari itu untuk menulis, dan inspirasinya memang malam itu keluarnya. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 11 ya, itu insya Allah ada inspirasi untuk menulis. Tetapi memang, oh iya tadi ada pertanyaan Uni apa, berapa lama menulis ya? Biasanya itu minimal 3 bulan Uni Puspa tadi ya dari Pasaman. Biasanya minimal 3 bulan itu kalau nulis setiap hari. Tapi seperti sekarang ini mungkin karena umur sudah bertambah juga, rasa lelah itu semakin cepat menghinggapi. Ini dari bulan Maret Uni menulis sampai ini belum kelar juga. Jadi udah berapa bulan ini ya, Februari apa ini ya, Hijrah Cinta Inara ini baru September ini insya Allah selesainya. Itu memang ini cerita terlama yang Uni tulis ya. Kalau yang awal-awal dulu sampai 1:30 malam itu nggak bisa berhenti, udah Subhan, itu nggak bisa berhenti nulis, maksudnya masih ada yang di kepala itu yang harus dituangkan ke tulisan. Jadi nggak ingat udah jam 1, udah 1:30 ternyata gitu. Tapi akhir-akhir ini mungkin memang karena sibuk juga, sering keluar kota, jadi memang agak ini ya, menulisnya agak tersendat-sendat. Ya, itu aja udah Subhan. Luar biasa semangat yang dibagikan di kelas nulis daring Ellipsis pada malam hari ini ya. Artinya di tengah-tengah kesibukan masih menyisakan ruang untuk menulis. Karena konsistensi tadi itu juga dikuatkan oleh Udari bahwa menulis dengan konsistensi yang terus-menerus akan memperkuat personal branding kita, kesuksesan kita, dan tentu karya kita akan tetap menjadi ingatan bagi banyak orang ya. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah berada di penghujung juga, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Uninaya, Udari dan seluruh peserta kelas tulis daring Ellipsis. Tetap semangat berkarya, karena tadi dikatakan Uninaya adalah malam hari momen menulis. Nah, sesudah kelas ini selesai, nulislah, nulis banyak-banyak ya. Terbitkan di platform digital. Mudah-mudahan Anda akan sukses semua. Sekali lagi terima kasih Uninaya, sampai bertemu. Ya, sama-sama. Salam buat semua. Ya. Kita tutup kelas ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari terima kasih.